warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Kurniawan. Dan saya Renta. Nama saya Putri Amalia. Nama saya Rahmi Salsabila. Nama saya Nadia Ulia. Nama saya Muhammad Nabil Harlando. Nama saya Eva Rozi. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di video ini kami akan membahas mengenai salah satu metode paling penting dalam pengolahan hasil perikanan, yaitu adalah metode dry rendering atau rendering kering. Oke guys, apakah kalian pernah mendengar apa istilah dari dry rendering? Jadi metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan oleh industri atau yang lain, dimana untuk memisahkan lemak dari bahan mentah untuk dengan cara memanaskan tanpa menggunakan air. Dalam video ini kami juga akan menampilkan bagaimana proses metode dry rendering ini bekerja dan manfaatnya dalam dunia perikanan, apa saja yang digunakan, kenapa industri dunia perikanan banyak menggunakannya. Jadi di sini kami akan menampilkan video maupun foto sehingga kita semua dapat memahami langkah-langkahnya. Jangan lupa tonton terus video ini. Mari kita mulai cara memahami metode dry rendering. Let's go. Let's go. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dry rendering. Pertama-tama mari kita pahami apa itu dry rendering. Dry rendering itu sendiri adalah proses pemisahan lemak dari bahan baku, biasanya sisa-sisa ikan atau hewan lainnya, tanpa penambahan air selama proses pemanasan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan suhu tinggi untuk melelehkan lemak yang terkandung dalam bahan mentah. Lemak yang dipisahkan ini sering digunakan dalam industri pakan, kosmetik, ataupun produk lainnya yang membutuhkan minyak hewani. Kita akan masuk ke bagian intinya, yaitu adalah proses dari dry rendering sendiri atau rendering kering. Macam-macam prosesnya adalah, yang pertama, tahap pertama adalah pemotongan bahan baku. Bahan baku seperti sisa ikan atau limbah ikan dapat dipotong menjadi ukuran lebih kecil untuk memudahkan proses pemanasan. Tahap kedua adalah proses pemanasan. Dalam tahap ini, bahan baku dipanaskan dalam wadah tertutup tanpa penambahan air. Dan suhu pemanasannya biasanya berkisar antara 100 sampai 150 derajat Celcius. Selama proses ini, lemak dalam bahan baku akan meleleh dan terpisah dari benda padat lainnya. Tahap ketiga adalah pemisahan lemak. Di proses ini, lemak yang meleleh akan dikumpulkan dan dipisahkan dari bahan padat yang tersisa, yang biasanya dikenal sebagai meat and bone meal atau tepung daging dan tulang. Dry rendering memanfaatkan limbah ikan. Limbah ikan sendiri adalah kepala, tulang, sisa-sisa daging yang biasanya masih memiliki kandungan minyak yang banyak. Kandungan minyak tersebut akan diekstraksi dan dimanfaatkan. Dan kami akan menampilkan video bagaimana dry rendering biasa digunakan di industri pengolahan ikan dan bagaimana cara pemanasan cairan minyak dan bagaimana cara memisahkan lemak cair dari benda padat. Selanjutnya, hasil dry rendering ini adalah minyak ikan dan meat and bone meal. Minyak ikan sering dimanfaatkan dalam pembuatan pakan ternak, kosmetik, atau bahkan suplemen kesehatan karena kandungan omega 3 yang sangat tinggi. Sedangkan meat and bone meal bisa digunakan sebagai bahan pakan hewan ternak karena kaya akan protein dan mineral. Keunggulan dari metode dry rendering adalah kemampuan untuk memanfaatkan limbah perikanan yang sebelumnya mungkin tidak memiliki nilai ekonomis menjadi produk yang bermanfaat. Proses ini juga lebih hemat energi dibandingkan metode lainnya yang lain menggunakan air seperti wet rendering. Kesimpulannya, metode dry rendering merupakan salah satu cara yang efektif dan efisien dalam memisahkan lemak dari hasil limbah perikanan. Dengan proses ini, limbah yang tadinya tidak terpakai dapat diubah menjadi produk yang bernilai tinggi. Jadi,
Dry rendering ini merupakan proses ekstraksi tanpa menambahkan air. Pada proses ekstraksi ini dapat dilakukan di dalam oven listrik. Pada dry rendering ini, proses ekstraksi biasa dalam ketel yang terbuka dan dilengkapi dengan step jacket serta alat pengaduknya. Di situ didukung oleh beberapa ahli, salah satunya Keteren 2020. Nah, jadi pada ekstraksi sangat mempengaruhi suhu. Agar perbedaan suhu ekstraksi akan memberikan pengaruh terhadap titik leleh minyak sehingga bisa ekstraksi keluar. Nah, terus pada proses ekstraksi ini kenapa harus menggunakan panas? Karena ekstraksi panas ini bertujuan juga untuk pengumpulan protein pada dinding sel bahan dan untuk memecahkan dinding sel tersebut agar mudah ditembus oleh minyak dan kadar di dalam sampel tersebut. Nah, dry rendering ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sampel penelitian dan dilengkapi dengan step jacket serta alat pengaduk, bisa disebut dengan agitator. Sampel dimasukkan di dalam kettle tanpa penambahan air. Bahan tadi dipanasin sambil diaduk-aduk. Dipanaskan dilakukan pada suhu sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian ampas atau bahan yang telah diekstraksi diendapkan pada dasar kentel. Minyak atau lemak yang dihasilkan dipisahkan dari ampas yang telah mengendap dan pengambilan minyak dilakukan dari bagian atas kentel tersebut, di mana situ menurut Putri Tias dia melakukan penelitian tentang dry rendering terhadap ikan patin 2020. Jadi kawan-kawan sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan dry rendering. Jadi dapat digas besarkan bahwa dry rendering ini merupakan proses ekstraksi tanpa penambahan air, ya, bisa dilakukan dalam oven atau dimanapun. Yang penting menggunakan ketel yang terbuka dan dilengkapi dengan step jacket dan juga alat pengaduk yang disebut dengan agitator. Oke, sekian video kali ini. Akan dilanjutkan pemaparan oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dry rendering dalam pengolahan ikan, dan di sini yaitu ekstraksi dry rendering dan karakteristik minyak ikan patin. Ikan patin merupakan komoditas perikanan dengan potensi pasar yang cukup menjanjikan. Pemanfaatan hasil samping filet ikan dapat dioptimalkan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Di antaranya, lemak jeroan ikan patin menjadi minyak ikan yang dapat memberikan nilai tambah. Minyak ikan patin mengandung omega 3 rendah namun tinggi kandungan omega 6 dan omega 9. Omega 6 yaitu asam lemak esensial yang berperan dalam bentuk trombosit. Sedangkan asam lemak non esensial omega 9 yang merupakan asam lemak tak jenuh tunggal ini berperan dalam menurunkan kolesterol jahat dan menaikkan kolesterol baik atau meningkatkan kolesterol baik. Hal ini menyebabkan minyak ikan menjadi salah satu produk perikanan dengan permintaan yang tinggi. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Bye!
didn't have to cut me off. Say that I can never that we were nothing. Don't need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Didn't have to stop so long. Had to find connection, change your number. I said I need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. You didn't have to cut me off. Say that I can never that we were nothing. Don't need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Didn't have to stop so long. Had to find connection, change your number. I said I need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. You didn't have to cut me off. Say that I can never that we were nothing. Don't need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Didn't have to stop so long. Had to find connection, change your number. I said I need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. You didn't have to cut me off. Say that I can never that we were nothing. Don't need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Didn't have to stop so long. Had to find connection, change your number. I said I need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. You didn't have to cut me off. Say that I can never that we were nothing. Don't need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Didn't have to stop so long. Had to find connection, change your number. I said I need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know.